Di sini kami dari kelompok B akan mempresentasikan tugas besar yakni analisis mie gacoan. Bisa di next. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan kelompok kami. Saya Aditya Raka dengan nomor NRP terakhir 066. Habis itu ada Yosua Ambarita dengan nomor NRP terakhir 037 dan Anissa Banuati dengan nomor NRP terakhir 115. Jadi next. Dan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk bab satu pendahuluan, next. Nah, profil produk dan perusahaan. Nah, Miga Cuan itu berdiri pada tahun 2016 di bawah PT Pesta Pora Abadi. Konsepnya adalah restoran mie pedas modern dengan suasana santai yang bisa dinikmati semua kalangan. Ciri khasnya itu ada di tingkat pedas yang bisa disesuaikan dan nama menu yang unik seperti mie sweet, mie home pimpa, dan mie gacoan. Selain itu, harga yang ditawarkan juga terjangkau mulai dari 10.500 dengan tambahan menu seperti dimsum antara 8.000 sampai 12.000. Untuk target pasarnya adalah generasi muda dan keluarga. Unggulannya yaitu inovasi rasa, harga kompetitif, pelayanan efisien, serta sertifikasi halal. Untuk visi perusahaannya adalah menjadi brand mie pedas terbaik di Indonesia. Next. Untuk varian produknya, itu ada tiga menu utama. Yang pertama, mie sweet dengan harga 10.500. Yang kedua, mie home pimpa tersedia dari level 1 sampai 8 dengan harga mulai dari 10.500 sampai 11.400. Ketiga, mie gacoan juga Ketiga, mie gacoan juga memiliki level pedas dari 0 sampai 8 dengan harga yang sama. Next. Untuk perilaku untuk perilaku konsumen di mie gacuan itu ada empat. Yang pertama, impulsive buying, itu banyak konsumsi rencana awal. Kedua, social influence, media sosial seperti TikTok dan Instagram viral. Lalu, lalu experience oriented, konsumen mencari suasana makanan yang seru dan estetik untuk dibagikan di media sosial. Yang keempat adalah healthy behavior, konsumen pedas yang bisa disesuaikan. Next. Miga Cuan juga sudah menerapkan teknologi yang cukup modern, yaitu mereka menggunakan mesin otomatis. Bumbunya juga dibuat di central kitchen, jadi rasa di semua cabang bisa seragam. Selain itu, sistem point of sale dipakai untuk mencatat transaksi dan mengatur stok dengan efisien. Lalu untuk promosinya, Miga Cuan sangat aktif di media sosial seperti Instagram dan next. Next. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan yaitu bab 2 analisis. Di mana di bagian pertama ini ada motivasi dan kepribadian konsumen. Untuk motivasi konsumen secara rasional ya pasti karena harganya terjangkau, porsinya besar, dan pelayanannya yang cepat. Untuk motif emosionalnya karena mengikuti tren sosial kan, karena banyak juga di kalangan sekarang ini kan lagi tren untuk mengkonsumsi mie kacauan serta adanya pengalaman kuliner yang unik dan tempat nongkrong bersama teman. Untuk dari teori hierarki kebutuhan Maslow, untuk tingkatan fisiologisnya, eh, jadi di gacuan ini dapat memenuhi rasa lapar dengan makanan yang terjangkau dan mengenyangkan. Untuk yang secara sosialnya ini dapat menjadi tempat untuk bersosialisasi dan berkumpul. Untuk yang penghargaan karena kita mengikuti tren kuliner dan berbagi pengalaman di media sosial. Untuk selanjutnya itu ada pengalaman dan gaya hidup konsumen. Jadi di Mikazuan ini untuk suasana modern dan kasual sehingga cocok untuk anak-anak muda. Sehingga nama nama menu di Mikazuan ini juga unik. Contohnya ada mie sweet, mie home pimpa, mie kacauan. Sehingga menambah kesan yang menantang dan seru.
Untuk kepribadian konsumen melalui AIO framework itu ada activities di mana eh, membuat kita aktif bersosialisasi dan mencoba kuliner baru. Untuk secara interest ini karena kulinernya yang estetik, disertai juga harga terjangkau serta tempat yang nyaman untuk konten. Untuk yang opinionsnya karena merek lokal yang inovatif, cepat, konsisten dan terjangkau. Selanjutnya persepsi konsumen dan pemosisian konsumen. Untuk persepsi konsumennya, di mana gambaran umum persepsinya, jadi mie gacuan ini dipersepsikan oleh konsumen sebagai mie pedas yang terjangkau, rasa yang khas, dan tempat modern untuk anak muda. Persepsi ini dibentuk karena kombinasi harganya dan rasa pengalaman dalam menyantap mie gacuan ini. Ini dibuktikan oleh jurnal Mustari 2025, yaitu persepsi harga terjangkau dan rasa pedas unik menjadi faktor utama pembeli untuk membeli produk mie gacuan ini. Untuk teori persepsi selektif ini, di mana konsumen hanya memproses informasi sesuai ekspektasi, sehingga fokus pada rasa dan suasana menoleransi kekurangan karena fokus pada rasa dan suasana. Untuk citra kuat sebagai mie pedas, murah dan tren anak muda. Untuk persepsi campurannya, karena adanya juga keluhan, di mana karena keluhan juga akan dapat memberikan persepsi yang negatif terhadap konsumen yang akan membeli. Untuk kelebihannya, di Mega Cuan ini karena tadi seperti dijelaskan oleh Anissa sudah menggunakan mesin otomatis sehingga rasanya tetap konsisten, tempatnya estetik dan menutupi kekurangan. Untuk aspek sensoriknya juga rasa pedasnya bervariasi sehingga memberikan daya tarik utama dan desain tempatnya itu modern serta menunya yang unik. Untuk harganya juga hemat, ramah ramah untuk di kantong. Selanjutnya selanjutnya itu ada pemosisian konsumen atau positioning. Menurut Kotler dan Kettler 2016, positioning itu upaya membentuk citra dan penawaran agar menempati posisi unik di benak konsumen. Untuk pemosisian mie gacuan sendiri, jadi mie gacuan ini dianggap oleh konsumen sebagai mie pedas yang terjangkau dan jangkauannya pasar luas, cocok untuk mahasiswa dan anak muda. Dan juga untuk citranya ini merupakan kuliner yang murah tapi menyenangkan. Secara daya tarik memiliki rasa pedas yang khas, harga ekonomis, suasana modern, serta menunya yang unik. Untuk pada fokus pada value for money dan pengalamannya menjadikan tempat nongkrong yang populer. Untuk peta persepsi konsumennya, Mega Cuan ini memberikan harga yang rendah serta pengalaman yang tinggi, sedangkan Mijol yang menjadi kompetitor dari Mega Cuan ini harganya lebih mahal, tetapi pengalamannya juga premium. Untuk perbandingannya, untuk perbandingan dengan Mijolnya, secara aspek target pasar untuk Mega Cuan lebih ke anak muda dan mahasiswa, sedangkan Mijol itu lebih konsumen modern dan menengah. Untuk harga Mega Cuan lebih terjangkau, sedangkan Mijol menengah atau premium. Untuk pengalamannya di Mega Cuan lebih seru dan ramai, sedangkan di Mijol lebih ke arah nyaman dan higienis. Untuk secara citra, Mie Cuan lebih kuliner rakyat tapi modern, sedangkan untuk mie jol itu mie pedas tapi premium. Sedangkan strateginya outletnya ini sudah banyak Mie Cuan, sudah ada di berbagai pulau Indonesia. Sedangkan mie jol ini fokus kepada kualitas dan kemasan food grade yang layak untuk makanan. Selanjutnya pembelajaran konsumen. Berdasarkan teori dasar operan conditioning oleh B.F. Skinner, perilaku itu terbentuk melalui penguatan dan hukuman. Berdasarkan konsekuensi dari tindakannya, misalnya kita mengkonsumsi suatu makanan, kita mendapatkan pengalaman yang mungkin yang menarik atau buruk, itu dapat menjadi perilaku yang terbentuk terhadap kita untuk membeli produk tersebut. Untuk penguatannya secara positif, kalau kita mendapat pengalaman yang positif, tentunya rasa yang konsisten dan enak pada mie cuan ini kita memberikan kepuasan konsumen, harganya terjangkau sehingga kita berpersepsi layak untuk dibeli. Untuk suasana nyaman dan sosialnya, tentunya tempatnya yang nyaman. Untuk promosi dan cabang barunya, di mana kan Mega Cuan sudah mempromosikan dan membuka cabang baru sehingga memperkuat kebiasaan konsumen yang ingin membeli ulang. Sehingga efeknya terbentuk perilaku pembelian berulang. Untuk hukuman atau punishmentnya, karena pelayanannya yang lambat, antrian panjang, bahkan juga terkadang ada penurunan rasa, maka memberikan pengalaman negatif kepada konsumen sehingga menurunkan minat beli yang kurang. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya Aditya Raka. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yakni pembentukan dan perubahan dari sikap-sikap konsumen. Yang pertama itu dari diri sendiri yakni kognitif, yakni
Konsumen mayoritas percaya bahwa mie gacoan ini enak, murah, dan trendy. Habis itu muncul rasa afektif, yakni rasa senang, puas, bangga saat makan bersama teman-teman, dan akhirnya menjadi konatif dengan niat pilih ulang dan merekomendasikannya ke orang-orang lain di sekitar. Jadi next. Habis itu ada strategi meyakinkan konsumen. Di sini ada dua ya strategi, yakni yang pertama ada Central Road yang difokuskan pada kualitas produk seperti harganya terjangkau sesuai dan dengan sesuai kualitas, sertifikasi halal, serta pelayanan yang cepat dan kebersihan yang terjaga. Habis itu ada peripheral road yang yakni di mana fokus kepada keunikan seperti ada menu-menu mie home pipa, mie sweet yang bisa menambah daya tarik dan penasaran bagi masyarakat. Di situ ada promosi via online seperti promosi viral di TikTok, Instagram, atau endorse ke influencer-influencer. Situ ada desain outlet estetik dan Instagramable yang menciptakan brand experience. Habis itu ada munculnya FOMO, effect konsumen takut ketinggalan tren. Bisa di next. Situ ada yang terakhir ya, ini kesimpulan. Mie gacuan berhasil menarik minat konsumen muda melalui kombinasi produk yang terjangkau, rasa khas pedas dan citra merek yang trendy. Segmentasi yang tepat, pemahaman terhadap motivasi dan kepribadian konsumen, serta strategi branding yang kreatif membentuk persepsi positif dan membangun loyalitas. Sikap konsumen terbentuk dari pengalaman yang menyenangkan, pengaruh sosial, serta komunikasi digital yang efektif. Melalui strategi persuasi rasional dan emosional, mie gacuan mampu mempertahankan kepercayaan konsumen dan posisinya di pasar kuliner untuk tetap unggul. Perusahaan perlu menjaga kualitas, inovasi, dan keterlibatan konsumen secara berkelanjutan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.